Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita. Hari ini hari Jumat tanggal 3 September 2021, Pekan Biasa ke-22. Perayaan wajib Gregorius Agung. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai ayat 39 dengan tema mengubah cara pandang lama menjadi baru. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, barangkali kita pernah mendengar kata paradigma. Secara sederhana, paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Cara pandang tidak hanya tergantung dari nilai yang tampak dari luar, namun juga menyangkut isi atau hal yang pokok dan semangat. Cara pandang yang baru akan membantu kita memandang segala sesuatu dengan cara yang baru dan menilai kehidupan dengan konsep yang baru. Hari ini, dalam bacaan yang kita dengar, Yesus mencoba mengoreksi cara pandang orang-orang Farisi yang cenderung memiliki cara pandang yang lama. Kontroversi orang-orang Farisi masih terus terjadi. Kontroversi kali ini tentang berpuasa. Puasa adalah salah satu kewajiban religius yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi selain berdoa dan memberi derma. Ada kewajiban berpuasa pada hari-hari yang sudah ditetapkan. Dan di luar yang sudah ditetapkan, masih ada beberapa kelompok yang menetapkan puasa tambahan. Dua kelompok yang disebutkan dalam bacaan tadi yang menetapkan puasa tambahan adalah kelompok murid-murid Yohanes dan kelompok murid-murid orang Farisi. Melihat murid-murid Yesus makan dan minum, orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid Yohanes dan Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus makan dan minum?" Orang Farisi berpikir puasa itu hanya soal tidak makan dan minum. Kelihatannya mereka kurang paham bahwa puasa adalah melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan berpusat pada Tuhan. Puasa mengubah kita dan menjadi sarana bagi kita untuk mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang tak teratur. Dengan demikian, kita dapat dibentuk, diubah menjadi manusia baru. Barangkali
Orang-orang Farisi berpikir bahwa mereka lebih rohani daripada murid-murid Yesus karena mereka menjalankan puasa. Menanggapi pertanyaan orang Farisi, Yesus menjawab dengan dua kisah, yakni pertama, kiasan tentang mempelai. Dalam suatu pesta perkawinan yang penuh kegembiraan, tidak ada orang yang berpuasa karena mempelai masih ada bersama mereka. Yesus sebagai mempelai kini hadir di tengah-tengah mereka, dan kehadirannya merupakan kehadiran yang membawa sukacita dan bukan duka cita yang membuat orang harus berpuasa. Kedua, pernyataan Yesus tentang anggur yang baru dan kantong kulit yang tua. Kantong kulit tua tidak mampu lagi menampung anggur baru, maka anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Mau dikatakan bahwa kehadiran Yesus adalah kehadiran yang memperbaharui, maka berhadapan dengan Yesus dibutuhkan sikap yang baru juga. Ketika orang Farisi menjauhi orang yang dianggap berdosa, Yesus justru makan bersama dengan mereka. Makan bersama orang berdosa, inilah kebaruan yang tidak bisa diterima dalam mentalitas dan sikap religius orang-orang Farisi. Mereka menganggap bahwa orang berdosa harus dijauhi, sementara Yesus menerima dan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Inilah cara pandang yang baru. Hari ini gereja memperingati Santo Gregorius, seorang yang sangat cerdas dan berprestasi. Dalam usia yang masih sangat muda, ia telah diangkat menjadi prefektur atau wali kota Roma. Namun ia memutuskan untuk menjalani hidup religius. Ia mencurahkan perhatiannya kepada segenap umat manusia. Ia menganggap dirinya sebagai pelayan bagi semua orang. Ia memberikan perhatian serta cinta kasih istimewa kepada orang-orang miskin serta orang-orang asing. Ia juga amat peka terhadap penderitaan orang banyak yang disebabkan oleh ketidakadilan. Cara pandangnya terhadap diri dan lingkungannya telah mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah. Ia tidak tergantung pada nilai yang tampak di luar, jabatan dan kekayaan, namun nilai hidup dan semangat. Mengubah cara pandang lama menjadi baru sangat sulit. Sering terjadi kita merasa baik-baik saja dengan hidup dan cara pandang kita yang lama. Kita berkata, lebih enak begini, dan enggan untuk berubah. Kita berkata, anggur tua lebih baik. Maka ketika datang pandangan baru, usulan baru cenderung ditolak. Kita sudah mapan dengan gaya hidup yang lama yang membuat kita sulit dibentuk, sulit untuk berubah. Saudara-saudari, mari kita belajar dari Santo Gregorius Agung yang memiliki cara pandang baru atas hidupnya sehingga berani melakukan perubahan. Peka akan kebutuhan orang lain, tidak sibuk dengan tampilan luar, tetapi senantiasa melepaskan mata dari hal-hal duniawi dan berpusat kepada Tuhan. Tuhan memberkati.